Halo, selamat pagi teman-teman. Ini pertemuan ketiga ya. Kita akan bahas tentang daftar distribusi dan grafiknya. Tapi pertemuan ini dibagi dua. Jadi hari ini kita akan bahas dulu tentang daftar distribusi itu apa. Oke, jadi mungkin teman-teman pernah menemukan ini ya. Menemukan aja. Ada sebuah tabel ya, ada tabel. Terus tabelnya itu memuat kategori sangat setuju, cukup setuju, dan tidak setuju gitu ya. Nah, sehingga ada tabulasinya, atau disebut juga kalau teman-teman dulu waktu SMA atau SMP belajar tentang turus ya. Kemudian frekuensinya totalnya ada berapa. Nah, sebenarnya kalau data kita itu sedikit ya, mudah untuk membuat ini. Nah, tapi kalau misalnya nih data yang teman-teman hadapi itu ada 80 ya, ada 80 data. Mungkin nggak untuk membuat ini ya? Tentu tidak mungkin, maka harus dibuat distribusi frekuensi ya. Nah, distribusi frekuensi itu gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti pada kelas ini disebutnya kelas ya, kelas 1, 2, 3. Nah, kelas ini ada berapa sih? Nilai dari 51 sampai 60 itu ada berapa gitu. Kemudian dijumlah, oh ada 5. Terus 61 sampai 70 itu ada berapa? Oh ada 8. Nah, untuk membuat tabel ini ya, itu butuh fase-fase. Jadi tidak bisa jadi seperti ini langsung, tapi ada rumusnya. Mungkin dulu waktu di sekolah teman-teman pernah mempelajari ini. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Kalau seandainya teman-teman dihadapkan dengan data yang sebanyak ini, membingungkan ya sebenarnya. Jadi ini adalah nilai statistik 80 orang mahasiswa ilmu komunikasi Uninus. Nah, dari sini bagaimana sih kita membuat tabel distribusi frekuensinya ya. Jadi yang di garis bawah itu frekuensi. Nah, jadi ada tabel, kemudian bagaimana penyebaran frekuensinya. Nah, ada 4 tahap. Yang pertama kita tentukan rentang ya. Setelah rentang tentukan banyak kelas interval, kemudian berapa panjang kelasnya ya. Terus pilih ujung bawah kelas interval pertama. Nah, pertama kita akan menentukan rentang ya. Rentang itu artinya sepanjang apa sih kelas ini ya, sepanjang apa sih data ini sebenarnya ya. Kalau kita tadi berkaca dari data nilai, jadi rentang data itu berapa? Rentang itu artinya data terbesar ya dikurangi data terkecil di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi data terbesar itu 99 ya. Nah, di sini ada data 99 ya. Nah, dan terkecil itu 35 ya. Nah, sehingga 99 ini kita kurangi 35, maka hasilnya 64. 64 inilah rentang data kita teman-teman, rentang nilai. Jadi nilai terendah adalah 35, nilai tertinggi adalah 99, dikurangi kemudian menjadi 64. Nah, setelah rentang diketahui, maka kita harus tahu banyak kelas interval yang tadi saya sebutkan ya. Kelas itu ini. Nah, kelas itu nih, kelas interval tuh ini nih. 1, 2, 3. Nah, di sini dia ada 3 kelas intervalnya. Nah, untuk membuat kelas interval ini ada rumus ya. Banyaknya kelasnya ya 1 ditambah 33 dikali log n. N itu jumlah data. Seperti yang kita ketahui tadi, datanya ada 80 mahasiswa, sehingga 1 ditambah 33 dikali log 80. Nah, menghasilkan 7,28. Nah,
kita membuat daftar distribusi frekuensi dengan banyak kelasnya itu berapa? 7 atau 8 ya. Jadi kita bisa pilih mau 7 atau mau 8 sebenarnya. Tapi untuk sekarang kita fokuskan jadi 7 aja ya, biar lebih mudah. Nah, setelah kita tahu ya, kita punya 7 kelas nih ya, 7 kelas tadi. Nah, berapa panjang kelas interval? Nah, panjang kelas interval itu teman-teman, jadi satu kelas itu tadi kan ada 3 kelas ya, kita lihat 3 kelas itu di kelas pertama itu dari angka berapa sampai angka berapa. Nah, itu ada rumusnya. Di kelas 2 dari angka berapa sampai angka berapa. Nah, itu yang disebut dengan panjang kelas interval atau rentang kelas ya. Disebut dengan panjang kelas interval, punten. Berdasarkan banyak kelas yang telah kita hitung sebelumnya kan kita tetapkan 7 kelas tuh. Maka ya, si rentang yang pertama yang kita cari di sini ya 64 kan ya. Nah, si rentang yang 64 ini kemudian dibagi 7. Maka hasilnya 9,14 ya. Kita bisa ambil panjangnya 9 atau 10. Si panjang kelasnya. Terserah. Nah, kalau lebih enak boleh dibulatkan ke 10 ya. Boleh dibulatkan ke 10. Nah, setelah itu kan jadi pertanyaan tuh, kita harus mulai dari angka berapa untuk memulainya. Kalau tadi kan angka terkecil dari data kita itu 35 ya, data terendah. Nah, sehingga memilih kelas itu harus lebih rendah dari 35 tadi yang kita lihat. Nah, maka dengan panjang kelas 10 ya, kita memulai data yang lebih kecil itu agar lebih mudah penjumlahannya. Kita ambil dari 31. Nah, tadi kita lihat si panjang kelas intervalnya itu 10 ya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini 10. 10 ya. Sehingga kelas pertama 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. Jadi dimulai dari angka 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi panjangnya 10 ya. Nah, dari sana kita mulai membuat distribusi frekuensinya 31 sampai 40 ya. Kalau misalnya di data nanti kalau teman-teman bisa menemukan ada dua data yang mereka itu ada di rentang kelas 31 sampai 40 sehingga frekuensinya 2. Ada 3 data di 41 dan 50 ya. Mungkin kita harus buktikan ya 31 dan 40. Kita coba maju ke depan lagi. 31 dan 40. Nah, dari 31 teman-teman bisa lihat di sini. Coba kita cari angka 3 ya. Nah, ini 35 ya. 35 dan 38. Tidak ada yang lebih kecil dari itu ya. Nah, jadi dari sana kita bisa lihat, oh ada 2 ternyata dari rentang 31 sampai 40. Nah, demikianlah selanjutnya sehingga kita bisa mudah untuk melihat. Ya, demikian. Saya harap ini mudah dimengerti ya. Kalau tidak mengerti, saya buka ruang diskusi di grup seperti biasa. Selamat beristirahat bagi teman-teman. Silahkan menikmati pembahasan kita kali ini. Selamat pagi.